Saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa apa yang Iran lakukan ke Israel adalah masif sukses atau sebuah kesuksesan yang luar biasa. Media Barat tidak mengerti. Sekali lagi, mereka memelintir berita sesuai dengan informasi pihak Israel. Seperti apa yang media Indonesia selalu dapatkan dari sisi sekutu, dari sisi Israel. Kita jelaskan ya. Ini adalah serangan multi-strike atau dari banyak sumber yang dikoordinasikan dengan rapi, dengan sangat teliti. Baru pertama kali dalam sejarah dunia hal ini bisa dilakukan. Serangan bersama dari 5 negara berbeda. Sekali lagi, secara bersamaan dari 5 negara berbeda. Seluruh pasukan perlawanan dari Yaman, Lebanon, Suriah, Irak, Iran secara serentak bersamaan mengirimkan serangan udara. Mulai dari roket, misil, drone, hingga rudal balistik antar benua yang diterbangkan ke atas atmosfer lalu menuki ke bawah. Serangan nyata serentak ke Israel. Rudal Iran masuk ke pertahanan udara Israel, ke wilayah Israel dan mengenai pangkalan militer strategis Israel dan markas intelijen Israel. Sangat spesifik, sangat tepat dan kena, termasuk pangkalan pasukan yang menyerang kantor duta besar Iran di Damaskus, Suriah, yang membunuh 8 orang termasuk 2 jenderal utama pasukan Garda Revolusi Iran, yaitu pangkalan Nevatim. Terus kalian semua tahu apa yang Israel katakan ke media? Mereka mengatakan, kami berhasil memblok 99% serangan Iran. Hanya melukai seorang anak berusia 7 tahun. Dan semua itu hanya minor disruption. Hanya kerusakan kecil dari serangan Iran yang masuk. Itu hoax, itu fitnah. Memang orang narsistik model Zionis itu tukang bohong dan manipulatif. Terutama memanipulasi informasi dan selalu berkesan mereka adalah victim. Mereka adalah korban. Israel selalu mengatakan itu. Mereka selalu play victim. Play victim apaan? Biangnya mereka kok. Gua hanya membalas. Iran hanya membalas. Berita Israel dipercaya lagi sama media barat. Terutama media Indonesia yang mengambil plek dari media barat. Kalian ini media kok pakai informasi terbuka juga sih kayak intelijen Indonesia aja. Pakai orang sendiri dong di lapangan. Pakai sumber terpercaya sendiri. Mata kedua, mata ketiga kalian sendiri dong. Terus kita ini kan waras. Mikir dikit lah dengan informasi Israel yang mengatakan berhasil mengintercept 99 serangan Iran. Namun kita bisa lihat bahwa Israel tergopoh-gopoh, kelabakan dan bahkan kebingungan. Karena kantongnya dalam semalam jebol. Mereka harus mengeluarkan uang $1 billion lebih untuk mengatakan memblok 99% serangan Iran. Sementara Iran hanya mengeluarkan dana tidak lebih $50 juta dalam serangan terkoordinir rapih tersebut. Hanya 5%-an ongkos perangnya Iran dibandingkan Israel. Itu super smart, itu pinter pol. Dengan modal kecil, seluruh dunia geger. Seluruh Israel gemetar, termasuk Amerika, Inggris, ditambah Perancis kelabakan atas serangan Iran tersebut. Kita hitung lagi matematisnya ya. 300-an drone, misil, rudal ditembakkan, diblok dengan $3 juta anti misil serangan udaranya Israel. Itu sebuah angka dagang yang merugikan. Dan ternyata 10-15%-nya masuk lagi ke sasaran strategis. Apa nggak kalah telak gitu Israel? Dari sisi Iran, artinya data intelijen Iran akurat. Mereka tahu di mana markas Nevatim, di mana pasukan Mossad, tahu kekuatan udara Israel, tahu lokasinya, tahu cara mencegahnya, tahu di mana kebocoran kelemahannya, sehingga bisa memecah fokus serangan-serangan misil yang Iron Dome dan laser beam kerepotan menangkis yang bukan jadi target utama Iran. Hanya decoy, tipuan, sehingga target utama yang Iran capai, tercapai beneran dan kena pangkalan udara Nevatim tersebut. Hal inilah yang mengejutkan Israel. Mereka kalah telak. Ini juga mengejutkan para pakar intelijen dan pakar pertahanan militer dunia, terutama pihak sekutu barat. Iran kok segitu canggih ya? Drone Shahid seri 136 dan 238 yang sukses dipakai di perang Ukraina oleh Rusia memang bekerja luar biasa. Karena drone inilah yang mengenai sasaran ke pangkalan militer yang ditarget Iran tersebut. Sekarang Israel bisa merasakan efek psikologisnya atas serangan Iran tersebut. Sangat fenomenal. Kena mental itu Israel. Kena mental itu monyet Netanyahu. Citra kekuatan militer Israel yang dibangga-banggakan, salah satu yang terkuat di dunia, hancur seketika dengan serangan Iran itu. Ini kedua kalinya Israel dipermalukan. Pertama, 7 Oktober serangan Hamas, yang kedua, serangan Iran kemarin. Di sisi Israel, kena mental. Di sisi pasukan perlawanan, inilah moral boost. Inilah pompa semangat mereka. Penduduk Gaza menjadi bersemangat untuk melawan Israel. Hamas pun demikian. Juga Hizbullah dan Al-Quds, serta Houthi. Tentunya para Iranian. Kemarin pasukan Iran berparade militer di Teheran, menyambut kemenangan dan menunjukkan flexing kekuatan militer mereka dengan pawai membawa mengarak drone Shahid, roket, misil, dan rudal balistik milik Iran. Apa yang dilakukan Iran, tidak ada satu negara pun pernah melakukannya.